Kasus temuan jasad wanita tanpa busana di aliran Sungai Cipendawa memasuki akhir cerita. Selasa lalu, pelaku pembunuhan wanita 30 tahun ini berhasil ditangkap pihak Polres Cianjur, Jawa Barat. Apa sebenarnya motif pelaku melakukan hal keji ini? Inilah sorotan kasus Kabar Utama Pagi selengkapnya untuk Anda. Mayat wanita. Ada kepentingan dari korban yang ternyata tidak bisa dipenuhi oleh Sekitar awal bulan Juni 2025, warga Cianjur digegerkan dengan temuan jasad wanita muda tanpa busana di aliran sungai. Saat itu, jasad wanita tanpa identitas ini ditemukan oleh seorang warga yang hendak mengambil pasir di aliran sungai tersebut. Polisi saat itu sempat kesulitan mengungkap siapa sosok wanita yang terkapar di pinggir aliran sungai ini. Disinilah jasad wanita muda ditemukan dengan kondisi yang tragis. Warga yang saat itu menemukan korban mengajak kami untuk menyusuri lokasi ditemukannya korban. Di aliran sungai yang deras inilah, warga melihat jasad korban dengan kondisi kepala yang hancur dan tanpa mengenakan sehelai kain yang melekat di tubuhnya. Berkat informasi dari warga inilah, polisi langsung datang ke TKP untuk mengevakuasi jasad korban dari pinggir sungai ini. Saat itu jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur, Jawa Barat untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi awal saat itu, polisi menemukan luka akibat kekerasan di sejumlah bagian tubuh, memperkuat dugaan polisi jika korban merupakan korban pembunuhan. Setelah pihak kepolisian menjalani sejumlah pemeriksaan, korban pun akhirnya teridentifikasi sebagai Sinta Oktaviati Dewi, usia 30 tahun, yang diketahui belakangan korban merupakan warga Kampung Sinargali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Polisi kala itu belum bisa langsung menentukan siapa pelaku atas kematian wanita ini. Kesulitan polisi saat itu dikarenakan minimnya saksi di tempat kejadian perkara atau TKP dan suasana sekitar yang tidak ramai dan jauh dari permukiman. Dari mana, Pak? Jasad korban langsung dibawa ke rumah duka. Tidak banyak sanak keluarga korban yang menghantarkan jenazah Sinta hari itu. Namun, kesedihan tampak terlihat dari paman korban yang saat itu menghantarkan keponakan tercintanya untuk yang terakhir kalinya. Korban ini serumah dengan neneknya selama ini. Tapi kita sebagai saudaranya tetap selalu mengawasi, selalu membimbing. Tapi mungkin karena yang namanya nasib kita tidak tahu ya, kejadian seperti ini. Mendiang korban ternyata adalah seorang janda dengan 1 orang anak. Sang paman pun tak menampik jika korban punya kekasih. Namun saat itu, Dede tidak ada kecurigaan sama sekali terhadap kekasih keponakannya itu. Kita juga dapat informasi katanya dia punya pacar, tapi kita tidak tahu ya pacar itu siapa gitu ya. Tapi menurut informasi dia punya pacar dan selama ini selalu menjalin hubungan dengan dia selama ini. Menurut informasi dari pihak kepolisian katanya juga pelakunya katanya dia, tapi kita belum tahu secara persis. Setelah pihak kepolisian melakukan pencarian pelaku atas kasus pembunuhan ini, pada Selasa malam 23 Juni 2025, kasus kematian wanita muda yang ditemukan tewas tanpa busana yang terjadi pada 4 Juni 2025 di bantaran Sungai Cipendawa, Desa Pakuwon, Kecamatan Sukaresmi, Puncak Cianjur, telah memasuki akhir cerita. Ya guys. Malam itu polisi berhasil mendapati lokasi di mana MFS 27 tahun yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan tersebut.
Dan inilah detik-detik polisi mengamankan MFS di sebuah rumah yang berada di wilayah Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku saat itu berada di dalam kamar dan sedang tertidur. Mungkin pelaku juga tidak mengetahui kedatangan polisi malam itu yang akan menjemput dirinya. Polisi saat itu tidak membutuhkan tenaga yang kuat untuk menangkap pelaku. Malam itu juga, pelaku langsung dibawa ke Polres Cianjur, Jawa Barat. Dan inilah wajah pembunuh sadis Sinta Oktaviati Dewi. MFS hanya bisa terdiam dan tertunduk saat polisi menghadirkan dirinya ke awak media saat itu. Dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian Polres Cianjur, ditemukan fakta jika kematian Sinta Oktaviati Dewi dikarenakan pelaku sakit hati dengan korban. Pelaku merasa emosi kepada korban karena sesuatu hal, ini pengakuan dari tersangka, namun kita tidak juga percaya begitu saja, tapi kami pemeriksaan lebih lanjut ya. Hari itu MFS membunuh korban lantaran korban menolak untuk dijajakan sebagai pekerja seks komersil atau PSK secara online melalui aplikasi media sosial kepada lelaki hidung belang di kawasan Puncak Bogor. Akibat dari penolakan ajakan pelaku, korban dan pelaku sempat cekcok di atas jembatan Sungai Cipendawa. Keributan keduanya pun tak terelakkan. Korban sempat memaki pelaku karena mengetahui dirinya akan dijadikan sebagai pekerja seks komersil. Pelaku yang naik pitam dan hilang akal saat itu langsung membunuh korban dengan cara membuang korban dari atas jembatan. Ternyata, aksi pelaku tidak berhenti sampai di situ. Pelaku pun sempat turun ke bawah jembatan untuk memastikan jika korban benar-benar sudah tewas. Sungguh kejam dan biadab. Ternyata saat itu juga pelaku melakukan hal di luar dugaan. Untuk menghilangkan jejak, pelaku kembali melakukan aksi brutalnya dengan menghantarkan batu ke kepala korban dengan melucuti semua pakaian korban. Dari pengungkapan kasus ini, polisi berhasil mengumpulkan barang bukti berupa batu, sepeda motor, dan telepon genggam. Dalam kasus ini, polisi menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan berencana yang ancamannya hukuman mati. Kasus pembunuhan Sinta Oktaviati Dewi menyisakan luka mendalam bagi keluarga. Saat ini, keluarga hanya berharap pelaku dihukum seberat-beratnya dan keluarga mendapatkan keadilan atas kejadian ini. Kasus ini juga menjadi panggilan untuk kewaspadaan kita semua, terutama dalam pertemanan dan interaksi di media sosial.